Halo healthy people, apa kabar Anda hari ini? Kali ini Anda menyaksikan Healthy Talk, program podcast kerjasama Rumah Sakit Unpad dan Divia Unpad TV. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu kita akan membahas tentang hematuria. Kira-kira apa sih hematuria itu? Yuk kita simak edukasi kesehatan bersama dokter profesional. Kali ini di studio kita sudah ada seorang dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Unpad yang bisa kita tanya-tanya nih mengenai hematuria. Yuk kita sapa Dr. Stefan. Halo dokter. Halo Mbak Firda. Dokter bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau boleh tahu, dokter sudah berapa lama ya bergabung di Rumah Sakit Unpad? Saya kurang lebih mungkin udah sekitar 4-5 bulan ya. Oh gitu. Oke dokter, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang hematuria. Dok, sebenarnya hematuria itu apa ya? Oke, jadi hematuria itu sebenarnya adalah suatu terminologi medis. Mungkin bahasa awamnya kita bilangnya kencing berdarah ya. Oh gitu. Kencing berdarah. Jadi hematuria itu kita sebut ketika pada saat seseorang itu kencing, dia warnanya benar-benar merah atau gelap seperti teh atau seperti Coca-Cola gitu ya. Atau kadang-kadang juga ada yang dia sebenarnya jernih-jernih aja nih kencingnya. Cuman waktu kita periksa di laboratorium, ternyata ada komponen darahnya di dalam urinnya atau dalam air kencingnya, itu kita sebut sebagai hematuri juga. Oh gitu, berarti tanda-tandanya tidak selalu ada darah langsung ya dok ya? Kira-kira supaya orang awam tahu tanda dan gejalanya tuh kayak gimana sih dok? Oke, jadi kalau hematuria yang paling jelas itu kan ketika seseorang kencing kok warnanya merah atau warnanya gelap gitu. Atau mungkin awal-awal kencingnya itu jernih, tapi pas di akhirnya kok tiba-tiba jadi merah, tiba-tiba jadi gelap. Kemudian atau di akhir kencingnya tiba-tiba ada darah menetes keluar dari lubang kencingnya. Kemudian biasanya sih kalau pasien dengan hematuri itu ada yang disertai ada yang nyeri, ada juga yang enggak tuh. Oh gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih seseorang itu bisa terkena hematuria? Kalau hematuri penyebabnya bisa beragam sebenarnya. Mulai dari yang sederhana seperti misalnya habis olahraga yang ekstrim, misalnya dia atlet, habis olahraga lari jarak jauh atau angkat beban yang berat, yang lama, itu kadang-kadang kencingnya itu juga kadang-kadang suka kemerahan. Tapi sifatnya hanya sekali atau 2 kali kencing udah gitu normal lagi tuh. Itu karena aktivitas. Atau bisa juga karena penyakit, misalnya karena adanya infeksi saluran kencing atau adanya batu. Atau mungkin abis kecelakaan terbentur di area perut bagian bawah itu juga bisa bikin kencing jadi warnanya kemerahan. Oke, nah kalau seperti itu berarti kan faktornya itu bisa dari pola hidup ataupun makanan. Nah biasanya kalau dari makanan itu ada nggak sih makanan yang spesifik gitu yang bisa mempengaruhi faktor hematuria? Oke, kalau makanan sebenarnya secara umum misalnya ya kita sebut saja buah naga gitu ya. Buah naga yang warnanya ungu itu kadang-kadang ketika konsumsinya cukup banyak, kencingnya juga bisa warnanya kemerahan. Karena memang kandungan zat dalam buah-buahan tersebut dan ada beberapa makanan lain juga yang seperti itu. Itu tidak masalah sebenarnya karena memang terwarnai oleh makanan atau minuman. Nah, ada juga beberapa jenis obat-obatan yang rutin dikonsumsi, misalnya obat paru-paru untuk infeksi tuberkulosis, kemudian obat penahan nyeri seperti ibuprofen itu juga bisa bikin kencingnya jadi kemerahan. Itu pun sebenarnya nggak masalah. Nah, yang kita khawatirkan itu kan kalau menyebabkan kondisi sakit ya, kondisi penyakit. Misalnya infeksi saluran kencing, atau batu, atau yang bahkan tumor. Nah, di mana penyakit ini tuh dapat juga disebabkan oleh gaya hidup yang buruk. Misalnya sering mengkonsumsi minuman bersoda, kemudian sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan asam urat, itu juga bisa bikin batu. Kemudian kebiasaan menahan kencing, kebiasaan minumnya kurang, itu meningkatkan resiko infeksi. Atau kebiasaan merokok juga, itu bisa bikin kanker pada seorang kemih. Oh gitu, berarti hematuria ini itu dapat menyebabkan komplikasi. Kira-kira komplikasinya apa aja ya dok ya?
kemungkinannya? Oke. Kalau hematuri sendiri sebenarnya dia itu bukan penyakit, dia itu lebih ke gejala, bagian dari suatu penyakit atau yang menjadi tanda seseorang itu mengalami suatu penyakit. Kalau komplikasinya sebenarnya lebih ke penyakitnya sendiri, tapi ketika hematuria itu terus-menerus dan tidak ditangani, yang paling jelas adalah orang tersebut akan kehilangan banyak darah, terutama kalau yang kencingnya itu merah pekat sampai kadang-kadang kehitaman. Terus menerus berbulan-bulan, itu biasanya pada pasien yang tumor itu bisa bikin dia kekurangan darah sehingga perlu transfusi. Oh iya, baik. Jadi kira-kira kapan nih seseorang yang memiliki gejala hematuria wajib periksa ke dokter? Oke. Yang pertama kalau misalnya hematurianya itu atau kencing merahnya itu terus-menerus. Jadi satu kali kencing ketika dia sudah coba minum air nih, sudah minum air banyak, kok kencingnya masih merah aja ya, terus merahnya kok gelap banget, terus berhari-hari, itu sebaiknya segera diperiksakan. Atau mungkin hematurianya atau kencing berdarahnya itu disertai dengan adanya keluhan nyeri sampai demam atau nyeri pada perut bagian bawah. Dikhawatirkan penyebabnya adalah suatu batu atau infeksi saluran kencing, sehingga itu juga perlu ditangani atau diobati. Oke, berarti kalau udah terjadi gejala beberapa hari sebaiknya langsung periksa ke dokter ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan dan pengobatannya itu bagaimana sih, Dok, untuk pasien hematuria? Oke, untuk pemeriksaan dan pengobatannya tergantung ke penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya adalah suatu infeksi, maka pemeriksaan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan analisis cairan air kencingnya. Jadi kita periksa di laboratorium, kita evaluasi, oh ternyata ada bakteri ini nih, ada kuman A atau ada kuman B. Nah, nanti penanganannya perlu kita berikan antibiotik. Tapi kalau misalnya penyebabnya adalah batu, biasanya pasien itu ada riwayat nih, kencingnya keluar pasir atau pernah ada keluar batu gitu. Nah, nanti kita akan lakukan namanya pemeriksaan USG. Kita lihat ada gambaran sisa batu atau tidak. Kalau misalnya memang bersih, artinya mungkin batu yang menyebabkan perdarahan tersebut sudah keluar. Tapi kalau misalnya masih ada sisa batu yang ukuran lebih besar, mau nggak mau kemungkinan harus operasi. Kalau misalnya penyebabnya adalah tumor, misalnya pada pasien-pasien usia lanjut biasanya, itu kita harus lakukan tindakan operasi atau mungkin perlu sampai terapi sinar atau bahkan kemoterapi. Oke. Berarti untuk treatmentnya itu bagaimana gejala masing-masing itu berbeda ya, penyebabnya karena apa dulu gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk masa terapi dan pemulihannya itu berapa lama, Dok? Kalau infeksi biasanya sih 5-7 hari dengan pemberian antibiotik yang tepat itu sudah membaik. Kalau misalnya kalau batunya kecil, ketika dia sudah keluar, biasanya 1-2 hari juga kencingnya akan normal lagi. Tapi kalau batunya besar dan membutuhkan tindakan operasi, artinya ya setelah tindakan operasi mungkin 5-7 hari pemulihan sudah akan membaik. Nah, yang agak berat itu adalah kalau penyebabnya adalah tumor. Biasanya kalau tumor ini memang jangka panjang. Pengobatannya bisa bertahun-tahun karena kan kita pelan-pelan ya, step by step. Perlu tindakan operasi dulu nih, kita angkat tumornya kalau memungkinkan. Kalau tumornya tidak mungkin diangkat sepenuhnya atau ada sisa, mungkin harus dilanjut dengan kemoterapi, radioterapi mungkin bisa 3-5 tahun. Dan sepanjang itu mungkin saja kencingnya masih berdarah kadang-kadang. Dok, kira-kira bisa ceritakan nggak sih salah satu kasus hematuria yang pernah dokter tangani? Kalau hematuri sebenarnya kasusnya nggak jarang juga ya. Beberapa kasus terakhir itu yang di RSUD 4 ada satu pasien, dia laki-laki, usianya kalau tidak salah mungkin sekitar 50 atau 60 tahunan ya. Pasiennya itu datang keluhannya itu nggak bisa kencing. Udah berapa lama tuh, Dok? Kalau menurut perkataan pasien sih dia awalnya susah kencing, kemudian sudah berbulan-bulan tapi dibiarkan, sempat kencingnya itu agak kemerahan tapi nggak yang sampai merah banget ya, jadi mungkin seperti air sirup warnanya pink gitu ya. Kemudian 2 atau 3 hari terakhir tuh kencingnya makin lama makin susah. Kalau kata pasien.
Kemudian kita evaluasi, saya USG, ternyata ada gambaran seperti massa, seperti ada benjolan pada kandung kencingnya. Oke. Nah, awalnya saya kira itu adalah suatu tumor, cuman pasien ini dievaluasi nggak ada riwayat merokok sebelumnya. Sehingga waktu itu saya putuskan coba kita teropong karena dipasang kateter di puskesmas itu nggak efektif katanya, nggak keluar malah tambah sakit. Sehingga saya putuskan diteropong. Pada saat dilihat ternyata isinya itu bukan tumor tapi adalah bekuan darah. Bekuan darah? Tuh, jadi karena kencingnya itu mengandung darah dan tertampung lama dalam kandung kemih, dia lama-lama membeku, menggumpal. Si darah itu menggumpal dan menutupi si jalan keluarnya, sehingga pasiennya makin lama makin susah kencing. Memang pada pasien ini penyebabnya itu adalah suatu infeksi disebabkan adanya batu yang tidak ditangani. Ternyata setelah kita telusuri, jadi memang ketika ada keluhan kencing berdarah, itu kita harus evaluasi secara menyeluruh nantinya. Kita periksa semua, bahkan kalau perlu kita CT scan. Ini penyebabnya apa sih? Penyebab kencing berdarahnya itu apakah memang karena faktor usia kita pikirkan oh ini suatu tumor, ternyata bukan gitu. Bisa aja karena infeksi, bisa juga karena batu, atau mungkin yang paling sederhana itu adalah pembesaran prostat kalau pada laki-laki gitu. Oke. Tapi untuk kasus yang tadi dokter ceritakan itu berarti penanganannya selain teropong dan tadi USG, kemudian bagaimana? Itu berapa lama? Ya waktu itu, waktu saya teropong itu berhasil saya keluarkan semua bekuan darahnya. Kemudian saya cari sumber pendarahan, sudah tidak ada yang aktif sebenarnya. Cuman memang si pasien itu ada keluhan tersebut. Sehingga pada saat bekuan darahnya itu kita keluarkan semua, urinnya jernih, kemudian selang kencing kita lepas, pasiennya sudah nggak ada keluhan lagi. Nah baru 1 bulan kemudian kita tangani batunya. Oh berarti dok untuk di Indonesia saat ini kira-kira kasus hematuria ini itu termasuk kasus yang tinggi atau enggak ya dok? Di Indonesia kasus hematuri termasuk yang banyak, terutama karena masalah infeksi saluran kencing pada perempuan. Yang kedua adalah tumor kandung kemih pada laki-laki, karena jumlah perokok di Indonesia itu termasuk yang tinggi ya. Sedangkan merokok itu meningkatkan risiko terjadi kanker kandung kemih itu 3-4 kali lipat. Kalau untuk ibu hamil gimana? Kan biasanya ibu hamil tuh pengen kencing terus tapi karena malas bangun gitu kan, jadi sering ditahan-tahan gitu. Nah, kalau pada ibu hamil itu memang kejadian kencing berdarahnya itu tidak terlalu sering sebenarnya. Cuman memang risiko infeksi saluran kemihnya tinggi. Karena satu, biasanya mungkin susah jalan, apalagi kalau yang hamilnya sudah besar ya. Pasiennya sudah males jalan jauh gitu ya. Untuk kencing kadang-kadang ditahan sebentar. Jadi memang risiko infeksinya tinggi, tapi kejadian kencing berdarahnya itu memang tidak terlalu banyak sih. Tidak terlalu banyak ya gitu. Kemudian dari dampak dari hematuria itu biasanya seperti apa? Kalau hematuri yang ringan-ringan aja nih, ya misalnya kita ketemunya pada saat general check up biasanya. Oh, kencingnya jernih, tapi waktu kita tes urin kok ada darahnya gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya penyebabnya itu ada pada ginjal. Oh, pada ginjal. Bisa aja ginjalnya bocor, misalnya pada pasien-pasien dengan darah tinggi atau penyakit gula darah yang tinggi yang nggak ditangani atau tidak dikontrol, kadang-kadang sudah mulai ada tuh kita sebut sebagai kebocoran ginjal. Nah itu kadang-kadang ada aja tuh darah yang keluar, tapi karena tidak terlalu banyak, nggak kelihatan tuh, tidak kasat mata. Nah, cuman kalau dibiarkan lama-lama, si penyebab darah tinggi dan kencing manisnya itu nggak ditangani, ginjalnya makin lama makin rusak. Ujung-ujungnya cuci darah nanti pasien. Aduh iya ya dok ya. Bersyukur kalau yang dia dikasih tahu nih, wah kencingnya merah nih, berarti kan sudah ada alarm alami ya, dia sudah tahu, oh ini saya ada masalah, harus segera berobat gitu. Nah dampaknya apa kalau misalnya, tergantung lagi penyebabnya. Sebenarnya yang kita takutkan kalau hanya batu dan infeksi, itu sebenarnya nggak terlalu parah ya. Mungkin 1 minggu pengobatan juga selesai.
Nah, yang kita takutkan adalah suatu tumor. Kalau Oke. tumor, ini mau nggak mau pengobatannya akan jangka panjang. Kalau stadium awal, mungkin kita evaluasi per tahun juga nggak ada masalah. Yang cukup berat itu adalah kalau pasiennya stadium lanjut. Stadium lanjut, tumor sudah menyebar, itu mau nggak mau per 3 bulan sekali, itu harus kontrol rutin. Jadi keluar biaya lagi, kemudian keluar waktu lagi untuk pasiennya, kadang-kadang bahkan sampai tidak bisa aktivitas. Tadi kan dokter menyebutkan bahwa ada aja tuh yang gejalanya tuh kadang nggak selalu warna kencingnya itu misalkan berdarah, kadang ada yang normal-normal aja tapi ternyata dia hematuria. Kemudian ada nggak sih gejala lainnya misalkan nyeri kantung kemih atau bagaimana dok selain warna dari kencing? Oke. Kalau gejala nyeri itu biasanya ada. Nah, apalagi kalau penyebabnya adalah infeksi atau batu, biasanya kencingnya itu nyeri. Baik nyerinya pada saat mau keluar atau pada saat selesai kencingnya tuh. Biasanya pasiennya mengeluh ada rasa nyeri. Kemudian kalau infeksi kadang-kadang bisa sering adanya demam. Demam ya? Nah, kalau batu itu nyeri pinggang hebat. Kadang-kadang bisa sampai mual, sampai muntah pasiennya. Gitu. Kalau batunya itu menyumbat. Kita sebutnya kolik, disebutnya nyeri kolik atau nyerinya hilang timbul tapi intensitasnya tinggi sekali. Kalau tumor biasanya itu nggak nyeri malah, tapi kencingnya terus-terusan merah. Pasiennya dicek darah itu kok darah merahnya rendah terus ya. Ternyata memang penyebabnya tumor, karena kalau tumor itu biasanya mudah sekali berdarah. Oke. Berarti tadi selain dari warna kencingnya ada nyeri pinggul juga gitu ya, ada nyeri kantung kemih juga. Nah, kira-kira dokter ada pesan nggak untuk masyarakat agar lebih aware nih dengan hematuria ini? Oke, untuk masyarakat saya menyarankan 1, gunakan pola hidup yang sehat, cukupi kebutuhan cairan harian, minum air putih minimal 1,5 sampai 2 liter per hari atau mudahnya 8 gelas per hari. Kemudian hindari kebiasaan menahan buang air kecil, kemudian hindari merokok. Biasakan untuk lakukan general check up, terutama untuk laki-laki usia di atas 50 tahun. Kita harus sudah mulai aware nih kemungkinan terjadinya keganasan pada kandung kemih, pada ginjal, pada prostat. Kemudian pada wanita juga sebaiknya jika sudah ada keluhan nih kencing yang berdarah, itu harus segera diperiksakan. Minimal ke puskesmas, bisa cek air kencing, apakah suatu infeksi atau bukan. Oke, berarti untuk healthy tips yang malas banget minum air putih, makanya harus waspada ya. Kalau misalkan memang malas banget nih, yang penting minum sedikit-sedikit tapi sering ya dok ya? Ya. Yang penting terpenuhi dalam satu hari 8 gelas gitu. Oke dokter, kalau misalkan healthy tips di luar sana yang mau berobat juga nih, misalkan ke dokter konsultasi, kira-kira jadwal dokter Stefan di Rumah Sakit Unpad itu dalam 1 minggu hari apa aja sih? Oke, kalau mau bertemu dengan saya atau konsultasi dengan saya di poliklinik, bisa di Poliklinik Urologi. Saya ada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk hari Senin itu jam 9 sampai jam 11, kemudian hari Rabunya jam 2 sampai jam 4 sore, hari Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Oke. Nah, itu dia Healthy Tips perbincangan kita dalam podcast Healthy Talk kali ini. Jangan lupa terus saksikan podcast Healthy Talk baik melalui platform YouTube maupun yang tayang di Divia Unpad TV. Sampai bertemu di Healthy Talk selanjutnya. Dipersembahkan oleh